harapan kita bersama bahwa pada saat kita mengadakan kajian ini tidak hanya berfungsi sebagai sebuah kajian, kalau tak sambil ngatip, kalau. Jadi saat kita memaknai bahwa dikira pekerjaan, peternakan, kita bertani, itu nggak ada kaitannya dengan beragama, itu hanya untuk nek WRP budal kaji, sawahmu mbok dol kan gitu saja biasanya. Mergo sing diarani ibadah itu kan kaji nih, sawah didol itu kan untuk ragat kaji pama begitu. Sebenarnya kalau dikata tinggal di dalam Al-Quran seperti apa gitu ya. Jadi kita itu tadi berharap iso guyub rukun, bebarengan dan melakukan budidaya dan perbudayaan. Terus terang tadi pada saat saya sowan ke sini, kemudian kita turun, kemudian kita berkunjung diajak jalan ke tempat produksi UKM, potensi yang luar biasa yang ini memiliki satu potensi untuk dapat dikembangkan, dan itu sesungguhnya adalah bernilai agama. Saat Bapak Ibu, inna dina indallah al-Islam itu tidak dimaknai, sekali lagi, tidak dimaknai kopiah, tidak dimaknai pakaian busana muslim dan sebagainya. Sing muslim mau klambine jerune, sing nggone gak muslim gitu ya. Pada saat kita itu memahami bahwa dikatakan Islam, yang kita lupa, inna, kalimat inna itu di dalam bahasa Arab takkid penguat untuk dapat wujud dan harus diaplikasikan. Itu makna inna. Kemudian pada saat din itu di depannya ada alif lam, ada tasdid. Berarti ini adalah istimror. Oke, nanti kita ngomong begini aja, pokoknya jenengan totok maning ngerti dhisik. Kemudian ada alif lam, itu ada al. Ini maknanya bukan sekedar masalah kopiah. Kula ngopo to kok nganggo kopiah? Mergo aku nek ngaji gundul ngene wing kok gak ngandel. Ngene gitu toh. Ha, ben ngandel nganggo kopiah, nganggo sorban. Kan ngono toh. Ha, ki ben ngandel. Engko nek ngene sapa kae? Ngene. Kalau nek esuk ya gawe ini di kebun, kula nggih tukang siram-siram, kula nggih tani. Nah, kemudian karena memaknai Islam, alnya dihilangkan, akibatnya Islamnya itu Islam euforia, Islamnya Islam retorika, Islamnya Islam simbol. Jadi bahwa saya bangga dengan Islam itu karena kopiah. Padahal Islam itu perilaku, Islam itu kalau di depannya ada al, itu isim takrif, itu berarti isim rom abadi, itu harus direalisasikan. Di depannya sehingga kita begini, sungguh bahwa agama yang diridhoi, yang akan memasukkan seseorang ke surga itu adalah Islam. Memang ini enggak salah. Akan tapi tidak tepat pada saat dimaknai sungguh bahwa agama itu adalah simbolik. Inna din indallah, di sisi Allah itu agama Islam. Jadi di gone Al-Qur'ane iku ora enek agama, tapi ditambahi di gone terjemahane dalam kurung agama yang sing di gone pikirane awake dhewe nek wis muni agama padha karo kelompok atau golongan. Ngaten to Bapak Ibu. Nggih. Ya, jan-janjane makna innatin, inna tadi saya sudah matur, din itu kehidupan. Din itu kehidupan itu sendiri yang kita jalani sehari-hari. Dari melek, nekek, apa? Ini melek, nekek, melek, nekek, ujung-ujungnya matek lah. Lah kita memahami bahwa din itu kalau di depannya ada alif lam, maknanya itu adalah sebuah sistem yang terbimbing, yang terarah. Ad-din, kemudian ada tasdid muqatab, artinya bahwa perilaku kehidupan ini terbimbing, terarah.
Jelas tujuannya, jelas supaya kita tuh hidup ini punya jelas tujuannya apa, kita di dunia itu untuk apa, ngapain kita di dunia ini. Itu inadin, bukan masalah simbolik. Kehidupan sosialnya, kehidupan masyarakatnya, makanya begini. Sholat, tadi kembali kepada seperti puasa, kalau kita sholat, kemudian ternyata dengan sholat, kemudian saya melakukan sweeping, sing gak sholat tak jotosi, umpamanya begitu, KTP-nya Islam, umpamanya begitu ya. Akibat digerakkan karena wis rumangsa suci, wis rumangsa ahli ini umpamanya begitu. Pada saat orang bertempat menjadi Islam, dalam pengertian al-Islam itu berarti perilaku selamat. Perilaku selamat itu berbeda dengan Islam tanpa ada al, itu sudah berbeda. Seperti Quran dan Al-Quran itu sudah berbeda. Seperti teh dan al-teh itu sudah berbeda. Seperti mak dan al-mak itu sudah berbeda. Kalau mak itu berarti banyu. Mak, mbok ya. Mak itu berarti air. Bahwa air di Comberan itu disebut dengan ma'an. Tapi saat al-mak itu berarti ada pemiliknya, kita izin kepada pemiliknya, dan air ini bersih, air ini layak minum, memenuhi standar untuk diminum dan menyehatkan. Itu menjadi al-mak. Tapi kalau ma'an, maka kita meminum apapun akan menjadi sakit. Itu perbedaannya. Islam dan al-Islam juga sama. Jika Islam tanpa al, maka akan cenderung menjadi penyakit kehidupan. Harus ada al-ma, harus ada al. Dan di Quran itu ada alnya. Sama dengan adin, itu ada alnya, bahkan ada tasdid, mukotob. Artinya bahwa kehidupan interaksi koneksi itu harus seperti sholat, as-sholah. Aneh, kalau ada orang sholat ternyata tukaran, aneh. Saat ada sholat diberi masukan itu maju marahnya, aneh. Saat ada orang sholat itu dinasihati maju ngamue, aneh. Kalau ada orang sing tonggone tuku pedah, pengen tuku pedah, aneh. Tonggone tuku motor, sebelahnya pengen motor, depannya mantu pengen mantu, belakangnya hamil pengen ngamili, enggak gitu, repot. Nah, kita menjadi repot. Saat kita memahami adin itu adalah kehidupan. Kalau ada ad dan tasdid apa? Kehidupan yang al-hudu al-mutlak itu adalah adin. Jadi sholat itu maknanya sambung. Jadi kalau ternyata menjadikan tidak sambung, tidak rukun, tidak sambung otaknya. Gitu kan ya, nggak sambung otaknya, nggak sambung hatinya, nggak sambung organnya, nggak sambung telinganya sebagai nggak sambung matanya untuk absor, maka sholatnya bohong gitu loh. Makna sholat itu sambung, penyatuan. Itu pada saat kita sholat, hatinya berfungsi pada zikir, ingatan kehadiran Tuhan. Ya, kalau di Indonesia teman-teman itu menyebut Sang Hyang Widi, kita menyebut Allah gitu. Pada saat kita mengatakan, engkau diprotes, berarti Sang Hyang Widi bodoh Allah gitu. Sorry. Jadi pada saat kita menyebut bahwa kalimat Allah alif lam lam ha itu juga ada tasdid, itu ada isim tarif, kata dasar Allah itu dari kata huwa, dia. Domir sesuatu yang tersimpan di dalam hati tentang keberadaan Tuhan, kemudian ditambah lam, lahu, kehidupan untuk dia, ditambah lam, lilahu, demi untuk dia semua pergerakannya, ditambah tasdid, dia yang dikenali keberadaannya, ditambah alif lam, carilah yang dapat menunjukkan dia yang punya nama Allah, kan begitu sebenarnya. Kalau sebutan Allah, sehingga kita menyebut Allah, kemudian ada diri yang punya nama Allah di balik nama itu. Tapi ini saya terlalu masuk. Saya akan bercerita tentang fitrah itu nanti, karena kata dengan Idul Fitri kembali kepada fitrah. Orang itu kan, ya, saya ngomong sholat, yang kedua nih. Allahu Akbar. Sering kita itu yang dimasalahkan itu gini, yang dikoreksi. Saat durunge corona loh ya, setelah corona kan beda loh ya. Saat durunge corona itu kan
Allahu Akbar. Sing rapet sikile indek-idekan kan begitu. Semakin kancane dideki loro berarti semakin rapet kan begitu kan? Pokoknya kan begitu loh upama gitu ya. Kemudian yang kita permasalahkan itu kadang begininya. Saya nggak akan membahas tentang mazhab enggak gitu ya. Tapi Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar kan gitu. Nah, yang kita masalahkan itu ininya, tapi kita tidak memposisi Allahu Akbar itu maknanya kefikiran. Fakir antumul fuqara ilallah. Hidup itu berkebutuhan untuk berproses kembali kepada Allah jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis dapat menyatakan kembali Allahu Akbar wala dzikrullahi akbar. Kemudian di dalam kalimat sholat itu ada inna fasya wal munkar. Sholat itu untuk mencegah fasya wal munkar. Fasya itu kita memaknainya hanya keji. Fasya di dalam Al-Quran itu selalu dihubungkan dengan kalimat ma'ruf, mengenal. Kebalikannya ma'ruf mengenal itu mungkar. Mungkar itu tidak mengenal. Ngaten nggih. Jenengan ki nek upamane mlaku mantuk utawa ka sawah kemudian mikul nggawa hasil arit tinggi wedhus nggih to? Nggih, Mas. Kanca-kanca pencalang katakan demikian akeh sing golek ngarit ngaten nggih. Terus kemudian ngangkat suket enek mobil lewat ret ternyata sebelahnya ndek kene iki enek legoan isine banyu akhirnya kebejong. Jenengan pripun? Kira-kira piye? Enek mobil lewat jrot kan gitu kan? Piye jenengan? Saya yakin nek ndek kene alhamdulillah. Nggih, Bu. Apa jangkrik? Apa cok? Jadi pada saat jenengan lewat kemudian enek sing kebiasaane awake dhewe apa akhirnya muncul. Kan gitu nggih. Suh kan gitu. Mbuh misuwe apa jenenge? Suh matane ora ndelok dong mlaku jangkrik itu ancuk. Lah kemudian sing di jero kendaraan kuwi medhuk. Nek sing jero kendaraan kuwi tibake sing medhuk ki Pak Lurah, jenengan pripun? Jenengan dibejong akhirnya kembloh tibake sing medhuk Pak Lurah. Pripun? Sing dijotosi sapa Pak Lurahe? Ngawur. Jadi pada saat kuwi sing kan mesti ingahi walaupun kowe kebejong paling sing disinilah kalimat mungkar. Sebenarnya mungkar itu bukan perilaku keji tapi perilaku yang tidak ada elemen unsur mengenal. Seharusnya kita tuh secara beda, bahkan beda agama, beda keyakinan, beda suku, beda bangsa, beda wilayah, beda daerah, kita memunculkan kekuatan untuk saling mengenal. Kan gitu. Ya kadang-kadang kadung kebiasaan cuek gitu ya. Meduk mestine sing duwe mobil sebut pangapunten mboten sengaja kan gitu. Nek sing di jero kendaraan kuwi gak dikenal mesti jenengan misuh-misuh, nggih ta? Tapi nek sing meduk Pak Lurah ingah-ingi, nggih. Sing meduk tibake calon maratuwamu piye? Wis lengplek tibake, waduh, modar aku kan gitu, kadung misuh-misuh. Pripun? Jenengan kan mesti ngaten. Oh, Pak pangapunten, jenengan mundur malih, jenengan bejong malih kula. Ternyata tergantung sebagaimana kita menyikapi kenal atau tidak.
Makanya pada saat di dalam Al-Quran disebutkan bahwa sholat itu adalah untuk menjaga fasya, perilaku-perilaku yang tidak mengenal, perilaku-perilaku yang semaunya sendiri, nggak ada kepedulian, nggak ada respon, nggak ada respek, tidak saling mendukung. Ini pencegahnya adalah sholat, sehingga kita menjadi ngeh. Pada saat ada orang sholat, ternyata memutus silaturahim, itu berarti ditanda tanyakan untuk sholatnya. Gini apa betul? Pada saat fasya gitu ya, mungkar, itu kata di mungkar. Kalau fasya apa? Fasya itu adalah perilaku yang tidak pernah menggunakan akalnya, tidak pernah menggunakan rasionalnya, tidak pernah menggunakan nalarnya, hanya menggunakan egonya, menggunakan sing penting saya senang, sing penting saya butuh, saya tercukupi, terserah hasilnya, saka nyopet apa saka maling, sing penting aku keturutan tuku montor. Kan ngeten. Pada saat menghilangkan fasya, perilaku-perilaku yang tidak menggunakan rasional, hanya menggunakan egonya, akunya, maka itu fasya. Dan pencegahnya hanya sholat. Bapak Ibu, berarti sholat itu maknanya sholat dari kata shot, lam, wawu. Itu sholu maknanya adalah nyatu, nyuwiji, nyambung. Nyambungnya otak, nyambungnya mata, nyambungnya telinga, nyambungnya tangan, nyambungnya bumi, menyambungnya lingkungan, nyambungnya dengan keluarga. Terjadi harmonisasi diri, keluarga, lingkungan, masyarakat, nyambungnya otak, nyambungnya tangan, untuk selalu terbuka dan lapang dada menerima masukan dan kemajuan-kemajuan yang diperlukan dalam kebutuhan bersama. Itulah sesungguhnya makna sholat. Mulai Allahu Akbar, baca Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alaya wa atuni muslimin. Terwujudnya sambung yang nyatu untuk saling tunduk dalam ketetapan Tuhan. Maka semuanya akan terjadi keharmonisan yang luar biasa. Baca bismillah, maliki yaumiddin. Bapak Ibu, kadang kita tafsiri pun kula rada mbuka mawon. Mare tafsiri iki Gusti Allah Tuhan itu dimaknai Tuhannya wong-wong sepi mati gitu ya. Maliki yaumiddin, rajanya hari pembalasan. Jadi Allah itu hanya rajanya hari pembalasan besok. Itu sayangnya tafsirnya begitu sayang. Gitu. Padahal Malik Yaumiddin itu, Malik itu maknanya fi'il madi, terus menerus ke zaman biyen, ke zaman awal yang kita tidak pernah tahu awalnya. Malik Yaum itu hari ini. Adin dalam berlaku tunduk dan patuh di dalam sebuah sistem, semua kehidupan harmonis untuk menuju kepada Tuhan. Sayang tafsirnya ditafsiri Allah Tuhan hari Raja Suk, pembalasan. Akhirnya kita hanya berretorika beragamanya, Bapak Ibu yang berbahagia. Seperti jenengan di sini ada kelompok yasinan, wonten? Atau pernah ada yang membaca yasin? Ada? Jenengan nek yasinan ki biasanya tinggi apa to, Bu? Tinggi nek enek wong loro bentang cepet mati. Mongko Yasin kuwi enek ayat, banyak ayat. Bukaannya juga luar biasa. Ayatul ardu maita ahyanaha wa akhrajna ya, dan seterusnya, bahwa di dalam Yasin sendiri itu kita diperintahkan untuk memakmurkan bumi. Dan bumi itu untuk diletaki biji, dan biji itu akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Oh ya, sebelum saya melanjutkan di sini, nanti kita sambung di situ. Mengenai tanaman di sini, karena berkaitan dengan NPK itu, kraos mboten Bapak Ibu? Kraos panci mahal, Bapak Ibu? Nggih. Kraos nggih. Penggantine napa sampun gadah? Mungkin kalau tak cerita, ada sebenarnya pengganti yang simple yang jenengan bisa buat sendiri. Kemudian ada pestna yang juga jenengan bisa buat sendiri.
Ada anti jamur yang jenengan juga bisa buat sendiri dengan sistem menggunakan jadam belerang. Jenengan bisa gunakan itu. Ini sebenarnya apakah ini berkaitan dengan agama? Sangat agama. Kalau perintah sholat itu dan perintah puasa itu menggunakan kutiba, Bapak Ibu. Kutiba alaikumusiyam. Tadi saya ngomong kenapa bukaan ini ngomong ini. Sing poso ngurmati sing ora poso. Ning sing ora poso hati-hati di depan orang yang berpuasa, kan begitu ya. Karena kalimat kutiba itu kalimatnya bukan menggunakan fa'ala atau fi'la. Saya perintahkan kamu untuk mengerjakan sholat. Saya perintahkan kamu untuk mengerjakan puasa. Enggak. Tapi menggunakan kutiba alaikumusiyam. Kemudian yang kedua, sholat itu menggunakan akimi sholah. Bukan menggunakan fi'la sholah. Yang menggunakan kalimat fi'il, kerjakan, itu adalah khair. Fi'lal khairat, berbuat baiklah kamu. Kan gitu. Ini ada makna maksudnya semua. Sehingga pada saat orang mengatakan fi'lal sholah, maka bisa hitung-hitungan. Saya sholat sudah 40 kali nih, berarti saya bisa mencuri, dihitung-hitung pahala saya masih besar. Berarti mencuri saya masih belum mengurangi pahala saya. Bisa begitu. Gitu lagi. Saya sudah Jumatan 40 kali podo karo kaji, berarti sekarang saya nempelingi istri, enggak apa-apa. Karena pahala saya masih lebih. Gitu. Alah, enggak apa-apalah saya kalau ngutil, saya enggak apa-apa kalau ngeloknya membuli. Wong saya sholat saya sudah sregep. Ini adalah salah kaprah. Karena kalimatnya kutiba alaikumusiyam, kutiba itu dirinya yang mewajibkan untuk melakukan pengendalian diri, sabar dan jihad. Jihad itu bukan makna perang. Jihad itu makna memaksa diri untuk berbuat baik, memaksa diri untuk pemberdayaan, memaksa diri untuk budidaya dan seterusnya. Gitu ya. Nanti juga saya akan matur, insya Allah kita menjalin ini ketepatan kita sendiri sekarang juga sedang membangun sesuatu ini, ketepatan kita dengan kita sudah. Kami pondok pesantren, santri itu juga kita ada produksi, kita latih produksi dan hasilnya juga sudah ada yang diekspor ke Korea dan ke Jepang sama ke Taiwan. Ya ini nanti ini ada kemungkinan pengembangan yang mungkin insya Allah kita nanti juga akan kaitkan dengan insya Allah di sumber urip sini nanti insya Allah. Ada beberapa yang dapat kita kembangkan potensi itu. Karena kita melihat kambing, nanti bisa diingkatkan filet. Ketepatan, mohon maaf jika saya ngomong subjek, putra saya sekarang juga di Jakarta sedang berhubungan dengan Menteri Perdagangan Korea. Yang seharusnya saya yang ke Jakarta, karena saya janji dengan Pak Lurah, sehingga saya sowan ke sini. Seharusnya saya malam ini dan besok di Jakarta seharusnya. Kalau Islam dan agama apapun dimaknai utuh, coba jenengan sing Hindu, jenengan buka di Bhagavad Gita, mulai BG 3, 4 pasal 3478, di situ berbicara penuhi kewajibanmu, gitu kan? Tentang kewajiban kehidupan, maka menjadi insaf manusia yang sadar untuk masuk ke yoga akan dapat dipenuhi. Jangan bisa buka piyambak, kan gitu. Dan itu sejalan bahwa kala lama ya kedima amaroh. Itu sangat jelas loh ya, sangat jelas. Masalahnya kita begini loh ya, memasucikan Allah itu, ini atau kritik, kita nggak berpikir kritik sana-sana loh ya. Kita kritik diri kita. Kita itu seringnya kan begini kan, kita membawa tasbih, kemudian subhanallah, 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 subhanallah. Terus kemudian kita merasa sudah sangat berpahala, sudah langsung kita berjajar-jajar bidadari di kiri kanan kita. Itu yang menjadi masalah. Gitu. Kemudian pada saat kita mengatakan bahwa seluruh ciptaan Allah ini, ciptaan Tuhan itu
Tidak hanya manusia, semua memahasucikan, mengagungkan Allah dengan bahasanya masing-masing. Sampai ada beberapa yang berani menjamin dirinya bahwa saya tahu bahasanya tumbuhan, setiap tumbuhan itu berbeda. Kalau ini begini, suatu saat ada tamu begitu, kemudian saya jawab, oh nggih, saya yakin Pak Yai juga perso kok. Iya, cuman yang saya tahu cuman bahasa karena perspektif dia, itu bahasanya di ketepatan di pondok yang saya tempati, di sebelahnya itu ada bambu ya, ada tanaman bambu kuning begitu sudah tinggi. Saya cerita, yang saya tahu bahasa pohon bambu. Oke Pak Yai, itu memang masing-masing. Iya, saya sering sekali mendengar bahasa bambu tidak mensucikan Allah. Gimana Pak Yai kalau bahasa bambu? Ya saya mendengar hanya pada saat ada angin banter. Gimana? Cit, 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 cit. Gesekan antar bambu. Jadi saat kita memungkinkan setiap sabah khalilah mafis samawati wal ard, semua penciptaan itu memasucikan Allah. Jenengan tahu bahasanya ini? Bagaimana dia memasucikan Allah? Apa ini? Ini pohon apa? Tanaman apa ini? Apokat, napa malih niki? Mawar. Jenengan ki gawe ini bingung mencari mukjizat. Cerita mukjizatnya nabi ini, nabi ini. Wong jenengan iso gawe mukjizat ngono lho. Gitu? Jenengan tanam sangka biji tumbuh 3 tahun iso roh enek buahe. Gak gendeng jenenge. Gendeng ta? Gabah lho mbok uncalne ndek sawah 3 wulan kemudian kena mbok ge maem, gendeng gak? Jenengan iso gawe mukjizat biji, malah kan nek wong cerita blok umuk banget, wah saya biasa mbak mukjizat, saya punya mukjizat. Oh iya, biji itu tak uncalke ndek lemah, 3 bulan kemudian itu loh iso dimaem. Jan saya gendeng pancen aku mbuh ya kan gitu. Nanti ada saat, jadi kalimat kembali, kalau sholat itu adalah akim, yukimu, gitu kan ya, katakanlah begitu, kata puasa, atau zakah, itu zakat. Kalimat-kalimat ini adalah bukan sekedar masalah lahir zakat, 2,5 kilo, kemudian jenengan wis ditanggung resik nanti dulu. Kalimatnya menggunakan ata'a, tidak menggunakan fi'la. Tapi kalau menggunakan fi'la leres bahwa jenengan entuk 2,5%, berarti didoli kaya wong dol dinuku. Tapi kalau kalimatnya kutiba atau akimi sholah komayakumu kiaman terus menerus gak ada hentinya, bahwa berarti sholat, puasa, zakat bukan masalah jumlah 2,5 kilonya, tapi sejauh mana koneknya panjenengan dengan lingkungan. Kan ini. Nah, menjadi jelas gitulah. Ada ayat yang sangat hebat. Kala lama yaqdima amaroh. Tidak dikatakan hamba yang soleh jika tidak melakukan perintahku, memakmurkan bumi dan menyuburkan tanahku. Oke, kita ini dulu. Ini bagian dari substansi syariat, belum inti syariat. Tadi saya juga sudah janji apa pengganti untuk NPK, Pesnap, jamur, fungi yang berfungsi itu semua, apa juga akan kita aturkan dan kita tutup kerjasama apa yang bisa kita jalani.